Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono berespon isu pembatasan ekspansi retail modern imbas optimalisasi Kopdes Merah Putih. Ia menilai kolaborasi antara retail modern, UMKM, dan juga koperasi desa merupakan solusi yang lebih konstruktif. Kementerian Koperasi merespons isu pembatasan ekspansi retail modern seperti Alfamart dan Indomaret yang dikaitkan dengan optimalisasi koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah tidak semerta-merta mendorong pembatasan ekspansi retail modern. Sebaliknya, ia menilai kolaborasi antara retail modern, UMKM, dan koperasi desa merupakan solusi yang lebih konstruktif. Sebenarnya gini, itu kan tinggal pengaturan regulasinya di masing-masing daerah. Itu harapannya saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman yang dari Indomaret, Pak Rengki Madirang, dengan teman-teman dari Alfamart. Bahkan sebenarnya koperasi desa ini bisa tetap bekerja sama dengan siapapun, karena kan tidak semua produk-produk itu bisa diproduk oleh UMKM lokal, tapi ada juga yang tidak bisa diproduk oleh pelaku UMKM lokal. Itu tentu kita akan bisa bekerja sama dari produksi barang-barang yang sudah diproduksi oleh teman-teman dari swasta. Ferry menilai keberadaan Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa tanpa harus berhadapan langsung dengan sektor swasta. Karena itu, sinergi dinilai lebih efektif dibandingkan pembatasan ekstrim terhadap retail modern. Ia menjelaskan bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diproduksi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di daerah. Dalam kondisi tersebut, kerjasama dengan sektor swasta tetap diperlukan. Dari Jakarta, Bambang Kismoyo, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih komprehensif mengenai wacana keberlanjutan ekspansi retail modern di Indonesia di tengah optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, kita sudah terhubung dengan Bapak Budi Harjo Idwansyah selaku Ketua Umum Hipindo. Halo Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Baik. Pak Budi, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, alhamdulillah, amin. Baik, luar biasa. Pak Budi, saya mau bertanya nih Pak, terkait dengan munculnya wacana pengaturan hingga penghentian ekspansi retail modern, seperti gerai Alfamart, kemudian juga ada gerai Indomaret yang di desa, seiring dengan pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Lantas, bagaimana Anda selaku retail melihat hal ini, Pak? Ya, terima kasih, Monik. Jadi sebenarnya untuk pembatasan di Hipindo ini nggak cuma hanya minimarket, kami juga mempunyai kategori banyak ya, retail itu kan macam-macam. Namun memang di peraturan Menteri Perdagangan dari dulu sudah ada definisi retail modern itu apa. Ada yang bentuknya toko, seperti toko baju, toko sepatu, itu juga masuk dalam retail modern. Dan pengertian daripada modern adalah belinya nggak pakai nawar, artinya harganya sudah fix gitu ya. Jadi tinggal lihat harganya, kalau di diskon ya paling di komputernya sudah ada harga. Nah, pembatasan itu sudah dilakukan, bukan pengertian pembatasan, dari dahulu sudah ada banyak pengaturan dari pemerintah untuk melindungi pasar tradisional. Jadi dari retail modern juga sudah lama diatur, dan bahkan juga peraturannya berupa peraturan Presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan Menteri Perdagangan. Itu sudah mengatur seperti zonasi, tidak boleh terlalu dekat dengan pasar tradisional, dan juga mungkin di pemerintah kabupaten, pemerintah kota juga sudah ada turunan-turunan pengaturan yang mungkin peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur. Nah, itu semua sudah mengatur untuk harmonisasi antara modern dengan tradisional. Oke, baik Pak. Berarti di tengah adanya wacana tersebut, apakah justru bisnis waralaba retail modern ini malah akan terancam, Pak? Seperti apa? Nah, mengenai waralaba juga saya lupa, sudah ada peraturan pemerintah tentang waralaba juga tahun 2024. Jadi sebenarnya juga melindungi waralaba tersebut, karena para pemilik waralaba itu kan juga pengusaha daerah, itu dilindungi oleh pemerintah agar tidak terjadi terlalu banyak ya di dalam satu daerah
pemilik waralaba yang sama. Jadi sebenarnya pemerintah selama ini melalui Kementerian Perdagangan sudah sangat mengatur semuanya dengan baik. Nah, untuk pengaturan ini sebenarnya tidak akan mengganggu, bahkan melindungi daripada para peritel maupun investor yang mempunyai waralaba. Justru sangat baik untuk melindungi para perdagangan di dalam negeri. Baik, oke, baik Pak, kita coba beralih dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perdagangan begitu ya, Pak Budi Santoso. Sebelumnya juga berencana akan bertemu dengan Mendes begitu ya untuk membahas wacana ini. Lantas bagaimana harapan Bapak sebagai peritel melihat hal ini, Pak? Ya, kalau dari Hipindo kami selalu mendukung kebijakan pemerintah dan kami selalu terlibat memberikan masukan baik kepada Pak Menteri Perdagangan, kepada juga dengan Pak Ferry, Menteri Koperasi, termasuk mungkin nanti bila perlu kita juga bertemu dengan Mendes untuk menerangkan bahwa sudah ada tatanan-tatanan perdagangan yang sudah diatur dengan baik selama ini, dan bila memang ada dinamika biasanya dipanggil untuk bertemu, untuk memberikan masukan-masukan. Prinsipnya bagaimana harmonis antara modern dengan tradisional termasuk koperasi, dan kami juga sangat mendukung UMKM. Banyak program-program dari retail modern membantu UMKM baik berupa pameran dengan Kementerian UMKM, baik juga dengan pemerintah provinsi, dan juga membuka market business matching, business forum. Kami membuka pintu untuk menerima supplier. Saya harapkan juga itu mungkin desa bisa memproduksi barang yang mungkin bisa cocok ya, bisa kita bantu jual. Jadi banyak sekali sebenarnya sudah dilakukan hal-hal itu selama ini. Oke, baik Pak, tapi kalau bisa ditekankan sekali lagi mungkin ya Pak, sejauh mana optimisme Bapak melihat hal ini, apakah ini akan memberikan kolaborasi yang baik begitu ya, antar dari KDMP ataupun dari retail modern? Nah, kalau kami retail modern di Hipindo ini kan sektor offline ya, sektor offline itu sangat mengharapkan justru investasi di dalam negeri, karena itu akan meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan pekerjaan, berputarnya uang. Jadi dengan adanya program-program pemerintah yang menurut kami memang mempunyai suatu hal yang baik untuk dengan adanya dana yang digelontorkan untuk koperasi, itu akan menimbulkan ekonomi kan di daerah, terutama di desa. Itu kami sikapi dengan baik, akan baliknya kan ke daya beli ya. Jadi orang akan ada pekerjaan, akan ada bisnis di situ. Yang penting uangnya berputar di Indonesia. Bagaimana uang berputar di Indonesia dipertahankan semaksimalnya, bahkan kalau perlu mengundang investor asing, dan juga uang yang ada itu jangan disimpan ya, kan seperti bagaimana sektor ini membutuhkan uang. Nah, uang itu sudah ada bentuknya dalam bentuk program-program pemerintah yang banyak, itu akan membuat kami menerima dari sektor konsumsi, menerima hasil akhirnya pada saat pergerakan ekonomi dari desa menuju ke kota, yang mana barang-barangnya juga bisa dijual di kota, barang-barang di kota juga bisa dijual di desa, itu uang berputar, ya itu sangat bagus menurut saya. Baik, Pak, kalau misalnya hal ini diharapkan akan berjalan dengan mulus dan juga lancar begitu ya. Lantas bagaimana Pak strategi, upaya ataupun inovasi yang nanti akan dilakukan oleh peritel? Kalau saat ini si peritel melihat bahwa memang desa itu merupakan satu kekuatan ya. Dengan adanya swasembada pangan, kita kan udah nggak bicara lagi hasil tambang ya. Justru harus di desa itu ditanami banyak sekali mungkin pertanian ya, termasuk perikanan, tanam tambak itu ya. Itu uang yang berputar di desa itu akan akhirnya ya, kalau sejahtera orang-orang di desa, itu kan retail modern juga akan, karena retail modern itu mempunyai market sendiri. Jadi pada saat orang sudah naik kelas gitu, mereka akan, kita justru akan mendukung supaya koperasi ini sukses. Bagaimana kita juga akan diskusi kalau perlu kita bantu pelatihan atau apa. Karena ujungnya di retail modern itu kami kan ada restoran, ada kafe, ada yang di mall juga. Itu biasanya kan kalau udah taraf hidupnya naik akan meningkatkan daya beli di sektor menengah dan di atas. Nah itu strategi kami justru saat ini mendukung pemerintah dengan banyaknya program-program belanja di Indonesia aja. Nah, program belanja di Indonesia aja itu ya mau belanja di desa, mau belanja di kota, ya monggo silakan. Yang penting pada akhirnya kan kue ekonomi itu atau kue yang sifatnya perputaran uang di Indonesia ini makin besar.
pada saat makin besar itu akan tumbuh nanti retail-retail modern, juga akan tumbuh pasar-pasar tradisional yang bersih, yang bagus, akan ada pusat belanja yang sifatnya mungkin di desa-desa juga perlu suatu tempat untuk berbelanja, mungkin akan ada mall di desa. Itu silakan, tapi intinya harus ditumbuhkan dulu ekonominya. Oke, baik Pak. Mungkin sedikit penegasan agar bisa menjadi win-win solution begitu ya. Karena kan KDMP ini biasanya beradanya di desa, terus kemudian retail modern lebih banyak di kota begitunya. Lantas bagaimana Bapak melihat hal ini? Karena kan menurut Bapak kan tadi yang Bapak sampaikan mereka punya targetnya masing-masing begitu ya. Bapak melihat hal ini seperti apa? Apakah kolaborasinya akan harus disatukan atau bagaimana nih Pak? Sebenarnya kalau ada dua ya, di retail modern sendiri juga kan ada persaingan. Jadi antara retail modern juga ada pembukaan toko yang sama-sama modern ya, mall juga ada buka sama-sama mall. Nah itu makanya ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perdagangan mengatur. Nah itu dari situ dulu ya, jadi sudah diatur, termasuk mengatur dengan pasar tradisional dan mungkin dalam hal ini koperasi. Nah dengan adanya pengaturan itu mungkin perlu diintensifkan pertemuan supaya saling mendukung. Nah saling mendukung ini kan ada yang namanya ekosistem ya. Ekosistem itu bagaimana ini yang tidak bisa tercover oleh modern, apa yang tidak bisa tercover oleh koperasi ataupun pasar tradisional dan UMKM itu apa. Nah itu sebenarnya kalau bisa diramu dengan baik. Nah ini yang menurut kami ya, sekarang dengan adanya mungkin baru ada koperasi ini, kita coba akan menghadap juga kepada Pak Ferry, kepada Pak Mendak, mungkin ada arahan-arahan apa untuk kita bisa bikinkan suatu strategi bersama ya yang bisa meningkatkan uang beredar di Indonesia, ekonomi kita makin besar dan dinikmati semua orang. Baik Pak Budi, mungkin terakhir dari saya Pak, bagaimana harapan Bapak melihat kalau misalnya kan kita ketahui pemerintah sempat mengatakan bahwa sebenarnya jarak dari retail modern ini justru berdekatan begitu ya, dan jumlahnya juga cukup banyak begitu. Bagaimana Bapak Budi melihat hal ini Pak? Sebenarnya kan kami melihat bahwa jarak zonasi kan sudah diatur dan itu mungkin kebijakan daripada pemerintah provinsi atau kota masing-masing. Contohnya kalau di Bali, nah sedemikian banyaknya traffic daripada orang, kalau kadang-kadang mau bayar di satu toko aja ngantrinya panjang, dibuka toko kedua sebelahan bahkan seberangan, bahkan kalau kita jalan bisa 5-6 toko di dalam satu jalan tapi semua rame. Yaitu karena memang mempunyai dan pemerintah kotanya mendapatkan pajak dari situ ya, daripada investasi retail modern. Kalau kita bicara apapun investasi, ada pajak PBB, ada pajak karyawan, menciptakan lapangan kerja, dan menerima supplier dari UKM lokal, koperasi lokal. Jadi tergantung dari tempatnya sih, kalau sepi ya pasti nggak akan ada yang buka toko sebelah-sebelahan. Itu ya. Oke baik Pak, jadi kami harapkan nantinya juga akan tercipta begitu ya kolaborasi antara KDMP dan juga retail modern dan justru akan menjadi penggerak ataupun menjadi motor ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Budi Harjo Idiwansyah selaku Ketua Umum Hipindo atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya.